Oke, jadi kali ini saya mau mereview Suzuki Jimny 1988 ya. Jadi ini mobil umurnya udah 30 tahun lebih. Saya mau kasih lihat ya, apa-apa saja yang menjadi mobil ini layak untuk dibeli dan seberapa tangguh mobil yang sudah berumur 30 tahun lebih. Oke, sekarang kita coba melihat secara detail ya pada bagian eksterior, kaki-kaki, ban, sasis, dan interiornya. Oke, sekarang kita ke eksterior ya. Kita akan melihat detailnya seperti apa dengan Jimny yang udah setua ini. Dari depan lampu-lampu masih lengkap semua, lampu sen, lampu utama juga masih lengkap, dan kita juga kasih lampu LED bagian depan nih. Bagian kap mesin masih rapi, dan di sini juga ada keropos dikit ya di samping lampu LED-nya itu. Di bagian atas kap mesin kita bisa lihat wiper masih ada ya, masih berfungsi normal. Kaca spion juga ada. Terus lampu sen pada bagian sisi kanan juga ada tuh. Sama itu juga ada katup pengunci kap mesin ya. Jadi memang dibukanya juga dari luar tuh katupnya. Dari samping udah pakai over fender, dan ada juga footstep ya di bagian depan sebelah kirinya ini. Jadi untuk naiknya juga lebih enak, lebih mudah untuk naik ke kabin. Pintu masih berfungsi, pintu masih berfungsi normal seperti ini. Belum coba tes putar, ini juga masih bisa naik, cuman mau dibantu sedikit. Bantu pakai tangan ya, ditarik sedikit, masih bisa rapat. Jadi untuk over fendernya itu ada di keempat sisi mobil ya. Nah, juga bagian atas sudah kita pasang rak untuk bawa barang tambahan, barang-barang yang ringan lah. Nah, seperti ini kondisi dari samping. Bagian cat belakang, dempulnya memang mulai ngelupas. Nah, seperti ini. Pintu juga masih bisa ditutup rapat, cuman harus dicari sedikit selanya ya. Ini masih bisa buka lagi. Kondisi pintu belakangnya. Untuk bumper dan lampu sen belakang dan stop lamp itu masih lengkap semua ya. Terus tangki BBM-nya udah kita ganti yang lebih kecil, jadi kapasitasnya cuman sekitar 12 atau 13 liter. Karena kemarin kalau tangki yang standarnya itu terlalu rendah, takutnya nyangkut pas lewat jalan lumpur ya. Nah, ini kalau dari samping sebelah supir seperti ini, tangki BBM-nya dari sini ya untuk isi. Nah, pintu ini juga masih bisa, dibuka, ditutup ya. Nah, masih bisa rapat semua. Nah, ini sama ini apa, putaran pintunya ada. Masih bisa naik pintunya seperti ini. Jadi dari sebelah supir juga ada footstep untuk pijakan kaki. Terus dari samping juga ada ya over fendernya.
Secara keseluruhan bagian luar masih lengkap semua. Semua part pada bagian eksterior masih bisa berfungsi semua ya. Jadi yang menjadi kekurangan hanya ada beberapa tempat yang dempulnya ngelupas dan keropos. Oke, sekarang kita coba lihat bagian kaki-kaki, sasis dan ban-bannya ya. Nah, jadi ini kondisi bagian kaki-kaki depan. Pernya udah per itu ya, aftermarket ya. Maksudnya antingnya udah anting aftermarket. Nah, sama di sini udah pakai stabilizer. Ini stabilizer. Ini stabilisernya, karet-karetnya perlu diremajakan, ini perlu peremajaan lagi untuk karet-karetnya. Untuk kondisi bonggol gardan kelihatan bagus semuanya. Terus sama bagian tie rodnya nih, tie rod setnya ini memang perlu diganti. Tie rodnya perlu diganti satu set sepertinya. Karena kemarin saya bawa jalan agak terlalu limbung, buang kiri buang kanan ya kalau kecepatan tinggi. Nah seperti ini. Dan untuk sasisnya, sasis masih utuh bagian kiri ya. Ini sasis bagian kiri, kita coba lihat dari depan ke belakang. Nah, kita lihat semuanya ya, kelihatan sasisnya masih bagus, belum ada yang retak. Itu hanya kotor-kotor normal aja sesuai umur ya. Bahkan di sudut-sudut ban itu pun juga masih utuh semua. Nah seperti ini sasisnya. Ini untuk ban masih tebal. Oh ya, dan di sini udah pakai free lock ya, udah ada free lock. Jadi gardan depan lebih awet juga, bagian-bagian gardan depan. Kita coba sampai belakang. Nah ini untuk bagian anting suspensi belakang ya, yang bagian depan. Nah seperti ini. Ini sasisnya, sasis masih utuh semua. Ini sasisnya, kita lihat secara detail. Ban belakang sebelah kiri juga masih tebal. Nah seperti ini. Oh ya, sama ini bagian kolongnya juga ada yang keropos ya, bagian fendernya, bagian tutup lumpur. Tadi kelupaan saya juga dari sini, ada beberapa bagian yang keropos ya. Jadi bisa kita lihat di bagian bawah memang ada beberapa spot yang keropos, ada yang lumayan parah juga ya. Pada bagian lantainya itu sudah kelihatan kondisi beberapa spot yang kroposnya, tapi tidak semuanya ya. Kalau kita lihat dari atas ini masih kuat untuk menopang beban dari dalam kabin. Cuman bagian bawahnya aja yang kelihatan sangat lumayan parah. Dari bagian belakang ini anting juga udah aftermarket. Untuk bisa naik ban ukuran ini ban ukurannya ban 31, suspensinya perlu dinaikkan lagi. Nah ini kondisi per anting seperti ini, aftermarketnya. Sama gardan belakang ini ya. Kolong-kolongnya kita coba lihat kolong-kolongnya. Nah, ini memang ada beberapa yang keropos juga. Kita coba lihat bagian atasnya nih. Sekarang kita coba lihat dari bagian kaki-kaki yang sebelah kanan ya. Ini untuk ban belakang sebelah kanan, antingnya juga sudah mengikuti yang sebelah kiri ya, sudah aftermarket semua.
bannya juga masih utuh, bannya masih tebal. Ini kondisi dalam bagian spakbor. Nah, ini untuk sasisnya juga masih utuh ya bagian ini. Nah, terus kita coba kolong-kolong bagian depannya seperti ini ya. Ini bagian kolongnya seperti ini. Nah, memang perlu, kalau mau lebih enak, mau lebih keren sih, memang perlu ganti plat lah bagian kolong ini. Nah, ini ya. Untuk bagian sasis, ini sasisnya, sasis utuh semua. Nah, ini anting bagian depannya yang belakang kanan ya. Nah, ini antingnya. Oke, sekarang kita coba lihat ke bagian ban kanan, bagian kaki-kaki kanan depan. Nah, ini sasisnya masih utuh semua. Ini ya. Nah, ini bagian spakbornya. Ini dia ya, bagian spakbor. Ada juga yang karat-karatan, yang kropos. Ini bagian ban depan sebelah kanan, udah pakai freelock kiri kanan ya. Ini bannya juga masih tebal. Jadi secara keseluruhan untuk sasis dan kaki-kaki lumayan lah, udah layak lah untuk dibawa jalan, untuk bawa pulang kampung. Memang bagian lantai-lantai, kolong-kolong, lantai kolong itu memang perlu ganti plat beberapa bagian. Nah, ini oke, kita coba ke bagian interior ya, kita lihat secara detail sekarang. Oke, sekarang kita coba review dari interior Suzuki Jimny-nya ya. Pertama-tama kita lihat di bagian depan kemudi. Oke, di sini ada setirnya, terus ada tampilan kecepatan dan odometer ya, dan ada penunjuk temperatur mesin juga, sama itu keterangan sisa bahan bakar ya, indikator bahan bakarnya juga masih ada. Nah, terus di bagian kemudi ini ada ini on off untuk LED depan ya di sini. Jadi ada LED yang bagian ini LED lumayan terang. Nah, terus ada tweeternya. Ini juga ada mirror. Nah, untuk kondisi kabin secara keseluruhan lumayan ya, cukup nyaman. Di sini juga ada radio sama AC. AC ini kemarin ada kendala, jadi mau saya perbaiki rencananya. Untuk AC-nya, anginnya tuh masih keluar, cuman tidak dingin aja. Di sini ada tempat koin atau asbak kah apa ini. Nah, yang ini, terus ini untuk saklar radionya, saklar radio ini di sini. Nah, ini dashboardnya. Terus ini kisi-kisi AC-nya masih ada juga di sana. Oke, sekarang kita ke bagian jok. Cukup rapi ya, nggak ada yang bolong-bolong karena baru kita ganti juga ini bagian jok depan. Seperti ini. Dan yang bagian tengahnya ini ada kemudi persneling. Nah, bagian karpet juga udah kita ganti, baru bersih juga ini. Ini ada rem tangan. Nah, ini jok bagian depan seperti ini. Oh ya, tadi juga ada kipas angin ya di sini ya, kipas angin. Biar kalau misalnya AC-nya nggak jalan bisa kita arahkan ke kaca, jadi nggak ngembun pas hari hujan. Oke, kita coba lihat ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini ada juga joknya, ada jok bagian belakang. Nah, jok bagian belakang juga sangat rapi ya,
bagi rapi. Yang ini jok bagian belakang kursi depan tadi ya. Nah ini di sini juga ada kipas, nah, terus plafonnya juga lumayan rapi. Kaca ini masih bisa dibuka juga nih ya, nah, cuman agak keras kaca-kaca kiri kanan. Nah, bagian belakang bisa dibuka seperti ini. Nah, ini karpetnya juga lumayan bersih. Nah, untuk kursi belakang bisa dilipat ya, di sini bisa diangkat dikit. Nah, kondisinya rapi, masih ada semua jok-joknya. Pada bagian kabin memang ada sedikit kendala, ada keropos ya di bagian kaki-kakinya. Ini ada yang keropos karatan. Nah ini juga ya, sama sebelah sana juga ada yang keropos. Bagian ini ada yang keropos juga. Nah, ini sesuai umur ya. Nah, umur mobil ini juga udah 30 tahun lebih. Jadi secara keseluruhan untuk kondisi interiornya lumayan, hanya terdapat beberapa keropos pada bagian lantainya, itu yang menjadi kendala. Jadi sekarang kita ke sektor mesin ya, kita akan lihat seperti apa kondisi mesin-mesin dan apa saja perangkat pendukung yang ada di bagian mesin. Oke, sekarang kita coba cek ya. Kita akan melihat secara detail apa aja item-item pendukung yang ada di sini. Pertama-tama kita di sini ada aki. Di sini posisi akinya itu di sini. Akinya kalau nggak salah aki 65 ya atau 75. Ini saringan udara. Nah, ini ada relay di sini, penempatannya di sini. Relay, terus di sini ada alternator. Radiator juga ada. Yang paling sangat mendukung pada bagian mesin ini ada power steering. Jadi power steering ini udah sangat membantu ya, setirnya jadi lebih enak, lebih ringan. Sama ada kompresor AC juga di sini, udah ada AC cuman walaupun nggak dingin ya. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan mesin ya, bagaimana, apakah mudah atau enggak. Kita coba hidupkan. Oke, langsung hidup ya, sekali hidup ya. Sini langsung hidup. Nah, kita coba ke bagian mesin. Setelah dihidupkan, radiator berfungsi normal. Kondisi mesinnya, nah ini dari udaranya. Sekarang kita coba ke sini, seperti ini. Nah, olinya masih lancar, olinya masih naik, semua kondisi olinya normal. Nah, langsamnya juga bagus, kita coba gas ya. Nah, ini posisi gasnya juga lumayan. Inilah dia kondisi mesinnya. Oke, di sini saya akan coba menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan Suzuki Jimny ini. Mobil ini udah saya pakai selama 3 bulan untuk keperluan saya pulang kampung, untuk bawa barang sedikit ya, dan untuk juga jemput orang tua karena posisi orang tua tinggal di kampung. Dari pengalaman saya selama ini bolak-balik, saya merasa bahwa Suzuki Jimny ini bisa untuk mengakomodir kebutuhan pribadi saya ya, karena saya bolak-balik itu tidak membawa barang-barang yang banyak dan berat ya. Biasanya hanya berupa barang-barang kecil, makanan, dan barang belanjaan titipan orang tua. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, apakah Suzuki Jimny ini
layak untuk dipakai untuk keperluan kita pribadi ya, di luar kebutuhan off-road. Jadi saya akan memberikan sedikit impresi saya tentang kelebihan dan mungkin juga ada beberapa kekurangan dari Suzuki Jimny ini. Kalau menurut saya memang Suzuki Jimny ini cukup layak untuk dipakai pemakaian pribadi ya, karena faktor yang utama yaitu untuk BBM dia sangat hemat sekali dan tidak seperti mobil-mobil double kabin ya. Karena sebelumnya saya udah beberapa kali pakai mobil solar. Yang pertama dulu L200 dan yang terakhir ini kemarin saya pakai Ford Ranger. Jadi memang signifikan ya perbedaan dari Jimny dan mobil solarnya. Dan dia juga bahan bakarnya bensin. Jadi kalau untuk daerah Kalimantan ini mobil-mobil bensin itu tidak kesulitan untuk bahan bakar itu. Karena saya pernah punya pengalaman pakai mobil solar itu perawatannya sangat sulit ya. Karena BBM di sini susah juga untuk mendapatkan. Nah, jadi kadang-kadang kita beli di kios itu BBM-nya tidak terlalu bagus, tidak kualitasnya di bawah ya. Nah, dan kita juga cukup lega ya pakai Jimny bensin ini. Di mana-mana di SPBU kita tidak perlu antri cukup panjang. Ya, jadi itu dari segi pengalaman saya memakai Suzuki Jimny untuk kegiatan di hari saya ya, atau untuk kegiatan saya pulang kampung. Nah, kalau dibandingkan mobil-mobil sebelumnya yang saya pakai seperti Ranger atau Triton L200 itu kita sangat rawan sekali ya di kaki-kaki, karena dia banyak part-part yang bergeraknya di situ. Dia pakai kupu-kupu, pakai banyak busing ya. Nah, itu yang kedua keunggulan dari Suzuki Jimny. Oke, sekarang kita ke bagian kekurangan dari Suzuki Jimny ini. Nah, jadi tadi karena dia mesinnya bensin, jadi untuk tenaga itu tidak sekuat mobil solar ya, tidak sekuat mobil solar. Tetapi dari beberapa review yang saya lihat itu untuk mengakali tenaga yang kurang responsif dan kurang kuat putarannya itu biasanya mereka diganti di final gearnya ya, jadi dibuat super low. Nah, itu salah satu cara mengatasi. Jadi sangat banyak pilihan untuk membuat Jimny ini lebih baik ya. Terus sama kecepatan. Untuk Suzuki Jimny ini dia tidak bisa lari kecepatan tinggi ya. Jangan pernah berharap memakai Suzuki Jimny ini bisa secepat Avanza, bahkan untuk secepat Taruna sendiri dia tidak bisa ya. Karena balik lagi tadi kaki-kakinya yang menjadi keunggulannya itu menggunakan gardan solid ya. Dia lebih kuat di jalan-jalan lumpur, di jalan off-road, tetapi untuk kecepatan tinggi dia tidak efektif. Jadi maksimal yang saya pernah coba itu enaknya masih di kecepatan 50 sampai 60 aja. Jadi kita memang untuk memakai Suzuki Jimny ini harus lebih banyak bersabar ya, karena tidak bisa menggunakan kecepatan tinggi. Nah, itu dia kekurangan dari Suzuki Jimny. Tetapi di balik kekurangan juga ada kelebihannya begitu. Secara keseluruhan akan saya simpulkan ya. Jadi yang menjadi kelebihan Suzuki Jimny ini dia hemat BBM karena tadi menggunakan bensin, dan bensin mudah didapatkan ya untuk di area saya di Kalimantan ini. Terus sama bagian kaki-kakinya sangat mudah perawatannya. Nah, terus dia juga lebih fleksibel lah, karena bodinya yang kecil ini kita juga enak bawanya. Nah, terus untuk kekurangannya yaitu karena bodinya yang kecil tadi itu, jadi dia tidak bisa bawa barang banyak, karena memang sesuai juga hemat tapi tidak bisa bawa barang banyak gitu.
Oke, mungkin sekian dulu impresi saya terhadap Suzuki Jimny ini yang saya udah pakai sebagai pilihan saya untuk pulang kampung, untuk jemput orang tua. Secara keseluruhan saya cukup puas walaupun ada beberapa kekurangan, tetapi kebutuhan saya udah bisa diakomodir dengan Suzuki Jimny ini. Jadi nanti kalau misalnya dalam pemakaian saya ke depannya ada hal-hal yang perlu saya jelaskan, atau ada kekurangan atau ada kelebihan lain, atau misalnya apa saja yang menjadi kerusakannya atau maintenance-nya perlu di mana aja, mungkin saya akan buat video baru. Oke, jangan lupa dukung saya untuk bisa mereview Suzuki Jimny ini, yang mungkin bisa jadi referensi kalian yang pengen beli Suzuki Jimny untuk pemakaian pribadi atau kemungkinan untuk usaha kecil-kecilan lah. Karena di sini ada beberapa kelebihan yang bisa mendukung aktivitas kita. Oke, cukup dulu untuk video ini. Terima kasih ya yang udah nonton.